Halo, selamat pagi teman-teman kelas 1. Ketemu dengan Kak Venita di sini. Kenapa Kak Venita mengirimkan video ini? Jadi ini karena waktu itu Kak Venita mohon maaf ya, karena waktu itu di hari Senin seharusnya teman-teman bertatap muka langsung dengan Kak Venita untuk pelajaran etika moral. Tapi Kak Venita sekali lagi mohon maaf karena Kak Venita waktu itu lupa. Ternyata mulainya itu jam 7.45 dan Kak Venita kira mulainya jam 8, jadinya Kak Venita telat datang ke sekolah. Ya, mohon maaf sekali lagi ya teman-teman. Jadi Kak Venita ganti dengan video rekaman ini dan teman-teman bisa mendengarkan di rumah langsung. Untuk itu Kak Venita juga mohon bantuan dari Papa dan Mama untuk mendampingi teman-teman di rumah pada saat mendengarkan video ini. Baiklah, teman-teman, sebelum Kak Venita mulai, teman-teman boleh menyiapkan dulu buku etika moral teman-teman. Nah, kita sekarang masuk ke bab yang baru, yaitu bab keempat. Teman-teman boleh buka bukunya halaman 26, lalu di sebelahnya ada gambar seperti ini. Nah, jadi di sini ditulis bab 4, raga yang benar. Nah, artinya sekarang kita mau belajar atau mengetahui bagaimana sih raga yang benar. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak raga itu apa? Raga itu adalah badan kita ini atau jasmani. Nama lainnya raga itu adalah badan atau jasmani atau tubuh. Ya, raga. Tubuh kita ini, raga kita ini dari kepala hingga ke kaki itu diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Nah, teman-teman, sebelumnya Kak Venita mau tampilkan dulu gambar buat teman-teman bisa melihat. Bentar ya. Jadi, nah ini dia sudah ketemu. Nah, teman-teman, Kak Venita mau mengulang di pertemuan yang dulu sebelum-sebelumnya kita belajar etika moral, yaitu tentang pentingnya hidup kita. Benar nggak? Teman-teman setuju nggak sama Kak Venita bahwa hidup kita ini penting? Pasti setuju, ya kan? Kenapa? Coba kita buktikan. Tangan kita ini bisa bergerak, terus coba rasakan detak jantung. Duk, duk, duk. Terus kemudian kita bisa bernafas, tarik nafas, kemudian bisa dihembuskan, itu artinya kita hidup. Jadi, teman-teman, dengan adanya hidup ini, mata kita baru bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berbicara, tangan kita bisa bergerak, anggota tubuh kita yang lain bisa berguna, itu karena kita hidup, ya kan? Teman-teman bisa sekolah, bisa berlari, bisa bermain, bisa belajar bersama dengan teman-teman, itu karena teman-teman juga hidup. Teman-teman bisa di rumah, bisa makan bersama dengan papa dan mama, kemudian nonton bersama di rumah, semua anggota tubuhnya berguna dari mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, semuanya itu bisa berguna, itu karena kita hidup. Nah, kalau kita tidak hidup, itu artinya kita tidak bisa melakukan semuanya itu. Badan kita tidak bisa bergerak, tangan kita tidak bisa digunakan untuk memegang pulpen, tidak bisa digunakan untuk makan, mulut kita tidak bisa berbicara, dan sebagainya. Kalau kita tidak hidup. Jadi teman-teman setuju nggak? Kalau hidup itu sangat penting sekali. Hidup itu adalah yang paling penting di dunia ini. Ya,
dengan adanya hidup, kita baru bisa melakukan semuanya. Nah, kalau begitu, kita harus sayang dengan diri kita, hidup kita ini. Teman-teman sayang nggak dengan hidupnya teman-teman? Teman-teman sayang nggak dengan badannya teman-teman ini? Ya, Kak Venita dulu pernah menyampaikan gimana cara kita menyayangi diri kita, menyayangi hidup kita, yaitu masih ingat dengan cara tidur tepat waktu dan makan juga tepat waktu. Siapa nih yang sudah melakukannya? Tidurnya tidak terlalu malam, terus bangunnya juga bangunnya pagi, karena tidurnya cepat, bangunnya bisa pagi dan bisa cepat berangkat ke sekolah. Siapa juga nih yang makannya teratur, juga banyak makan sayur dan buah yang dapat membuat tubuh menjadi sehat. Lalu kemudian selain itu juga olahraga. Teman-teman sudah melakukannya belum? Siapa yang ingat waktu itu pernah janji kepada Kak Venita mau mulai makan sayur, suka makan sayur. Karena sayur itu dan buah itu sangat membantu kita supaya badan kita menjadi sehat. Lalu kemudian ingat tidurnya tidak boleh terlalu malam karena tubuh kita juga perlu istirahat. Kita harus sayang dengan tubuh kita ini, badan kita ini, ya. Nah, itu cara kita menyayangi hidup kita ini. Dengan begitu kita juga berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kita tubuh yang sangat hebat ini. Hebat ya. Teman-teman merasakan nggak tubuh kita ini hebat? Mata kita itu bisa melihat dengan terang sekali. Ya, telinga kita juga bisa digunakan untuk mendengar. Hidung kita bisa digunakan untuk membaui dan bernafas. Mulut kita bisa kita gunakan untuk berbicara, untuk makan, bernyanyi, dan sebagainya. Lalu tangan kita bisa kita gunakan, bisa digerak-gerakkan, bisa kita gunakan waktu kita bermain, kita belajar, dan melakukan yang lain. Hebat ya tubuh kita ini, badan kita ini, itu semua adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Karena itu kita harus menjaga tubuh kita ini, ya. Jangan sampai tubuh kita ini menjadi sakit ataupun menjadi terluka. Harus dijaga ya, teman-teman. Contohnya nih, misalnya bagaimana menjaga tubuh kita. Kalau kita nonton atau baca buku, jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat, mata kita bisa rusak. Seperti itu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kali ini Kak Venita mau mengajak teman-teman belajar bagaimana cara duduk dan berdiri yang benar. Ya, duduk dan berdiri kita lakukan dengan menggunakan anggota tubuh kita ini yang diberikan oleh Tuhan itu. Nah, cara kita menjaga badan kita juga adalah dengan menggunakan tubuh kita ini, badan kita ini untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang betul, yang bagus, ya. Contohnya adalah dengan berdiri dan duduk. Kak Venita mau tanya, pada saat kapan kita duduk, teman-teman? Coba teman-teman lihat di gambar yang ada di layar. Pada saat kapan ya kita duduk? Pada saat kita makan, kita duduk. Ya, betul sekali. Kemudian pada saat kita belajar, kita mengerjakan tugas kita menulis, kita duduk. Kemudian ada saatnya juga waktu kita lagi bermain, kita ngobrol dengan orang lain, kita juga duduk. Nah, setelah itu kalau berdiri, pada saat kapan ya? Kita ngapain ya kalau berdiri? Nah, kita berdiri pada saat kita mau melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita berjalan, kita berdiri, badan kita berdiri. Tidak ada yang namanya berjalan duduk. Ada enggak? Enggak ada ya. Itu raga atau badan yang tidak benar berjalan dengan duduk ya. Karena
Manusia itu berjalan pasti dengan posisi badannya berdiri, bukan duduk ya. Itu namanya raga yang benar. Lalu kemudian pada saat kapan lagi kita berdiri? Pada saat kita bernyanyi, kita berdiri. Pada saat kita mau berbicara dengan orang lain juga kita ada saatnya kita berdiri, ada saatnya kita duduk ya. Oke, Kak Penita lanjutkan lagi. Selanjutnya, gambar selanjutnya. Nah, kita lihat teman-teman di gambar yang ada di layar. Teman-teman coba lihat. Di sini ada 3 orang teman kita. Mereka semuanya sedang duduk. Tapi, ada tapinya. Tidak semuanya duduk dengan sikap yang benar atau sikap yang sopan. Nah, coba teman-teman kasih tahu. Jawab yang mana nih sikap duduk yang menurut teman-teman itu sikap yang sangat benar, yang benar sekali. Raga yang benar, badan yang benar. Menggunakan tubuhnya untuk melakukan hal yang benar, yaitu duduk dengan benar. Yang mana ya? Gambar yang ke-1, anak yang ke-1 ini, yang pertama ini, atau yang kedua ini, atau yang ketiga ini. Yang mana yang benar? Oke, teman-teman kalau pengen jawab langsung kasih tahu Kak Venita, boleh nanti lewat WA infokan ke Kak Venita ya. Nah, teman-teman pasti setuju semuanya. Yang benar itu adalah anak yang paling depan ini. Ya, dia duduk dengan cara yang benar. Coba kita, teman-teman boleh praktekkan di rumah sekarang bagaimana duduk yang benar. Yaitu badannya yang paling penting itu harus tegak. Jangan bungkuk seperti ini. Ya, harus tegak seperti ini. Lalu kemudian kakinya juga di bawah, juga lurus. Boleh kalau yang laki-laki kalau mau agak sedikit kakinya dibuka seperti ini ya. Seperti ini tidak apa-apa kalau laki-laki. Tapi jangan terlalu lebar seperti ini ya. Duduk dengan posisi lebar seperti ini. Dibuka yang lebar ini posisi yang tidak benar ya. Dibuka sedikit saja. Nah, kalau untuk perempuan, apalagi yang menggunakan rok, tentu saja harus lebih ditutup lagi kakinya, ya. Itu baru namanya posisi yang betul, yang benar. Jangan lupa badannya tegak. Nah, kita lihat teman yang nomor 2 ini. Dia duduk tapi posisi badannya itu dibungkukkan ke bawah hingga mengenai meja. Dan sepertinya dia sedang tidur. Mungkin dia sangat mengantuk ya teman-teman. Teman-teman pernah nggak lagi duduk-duduk, kemudian tiba-tiba kepalanya turun seperti itu, rasanya ngantuk, males. Pernah nggak? Pasti pernah ya, Kak Venita juga pernah. Tidak apa-apa sih, tapi jangan kelamaan. Karena ini posisi badan atau raga yang tidak benar. Tahu nggak kenapa tidak benar? Karena posisi badannya tidak lurus. Kalau terlalu lama dilakukan seperti itu, nanti akan membuat tubuhnya jadi bermasalah, yaitu tulangnya. Ya, tulangnya di bagian punggung kita ini, di belakang ini ada yang namanya tulang belakang, tulang punggung. Nah, tulang punggung ini di dalam ini sangat berperan terhadap kesehatan tubuh kita, bentuk tubuh kita. Nanti kalau kita terus duduk seperti itu, kita sering tidur-tiduran dengan posisi seperti itu, dengan posisi duduk, hingga akhirnya badan kita menjadi bungkuk. Nah, tulangnya juga lama-lama bisa ikut-ikutan bengkok, tidak lurus lagi ya. Jadi kalau mau tidur, posisi yang benar adalah dengan berbaring, terlentang ya. Itu posisi yang benar, raga yang benar, badan yang benar. Lalu kita lihat gambar yang ketiga ini, teman-teman. Nah, ini
Kak Venita sering melihat orang duduk seperti ini, suka memain-mainkan kursi. Ini sebenarnya sangat berbahaya loh teman-teman. Apalagi kalau misalnya kaki kursinya ini tidak kuat ketika dia sedang menggoyang-goyangkan kursinya seperti itu, tiba-tiba kakinya patah, kaki kursinya ini patah, apa yang terjadi? Ini sangat bahaya, kita bisa terjatuh dan mungkin bisa terluka, dan mungkin bisa juga kepala kita bisa terluka juga. Selain kaki, kepalanya juga bisa terluka. Nah, ya teman-teman, ini sangat berbahaya sekali dan ini juga bukan posisi duduk atau cara duduk yang benar. Ini salah tetot ya. Jadi tidak benar. Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, tahu ya yang mana posisi duduk raga yang benar, badan yang benar. Itu yang laki-laki ini dan yang perempuan ini. Kita lihat yang laki-laki ini dia menulis, jadi dia tidak, ketika dia menulis matanya itu tidak terlalu dekat dengan buku karena dia mau menjaga kesehatan mata dan tulangnya ya supaya tetap bagus. Tapi kalau yang ini kepalanya sampai nempel di meja, lalu jarak matanya dengan buku juga sangat dekat. Itu akan merusak mata. Apalagi dia sudah menggunakan kacamata ini teman-teman. Kita lihat ya. Nanti lama-kelamaan matanya bisa kabur. Mau melihat jauh itu tidak bisa kabur. Misalnya Kak Venita, Kak Venita juga sudah pakai kacamata. Kalau Kak Venita tidak jaga baik-baik, lama-lama mata Kak Venita bisa kabur. Misalnya dari jauh, Niko datang, Kak Venita tidak kelihatan itu siapa ya, cuma kelihatan bentuk badannya aja, wajahnya nggak kelihatan dari jauh. Itu namanya matanya sudah rusak. Jadi teman-teman harus jaga ya matanya ya. Lalu yang ini juga, kalau yang ini dia juga lagi kayaknya lagi malas-malasan, terus kelihatan dia tidak bahagia, sedih, cemberut. Nah, ini posisi badannya juga tidak benar ya, karena dia badannya itu tidak lurus pada saat duduk, tidak tegak pada saat duduk. Itu lalu kemudian kepalanya juga disandarkan di bahu seperti itu. Itu bukan cara duduk yang benar. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Di sebelah sini dan di sebelah sini. Teman-teman, coba kita lihat yang di sebelah sini. Kita lihat teman kita yang ini dia duduk dengan mengangkat kakinya. Nah, teman-teman, coba kita lihat kira-kira sikap duduk seperti ini, cara duduk seperti ini, baik tidak? Benar tidak? Pasti teman-teman setuju ini tidak benar ya. Dan ini juga tidak sopan, kakinya diangkat satu, tidak sopan ya. Apalagi kalau kita lagi mendengarkan guru kita mengajar di sekolah, terus kemudian kita duduk dengan mengangkat satu kaki ke atas kursi. Itu cara duduk yang tidak sopan ya, tidak benar. Itu namanya kita tidak menghormati orang yang lagi berbicara dengan kita. Begitu juga dengan teman yang di sebelahnya, yang perempuan ini. Kita perhatikan kakinya dibuka dengan lebar. Apalagi dia perempuan menggunakan rok. Itu tidak sopan ya, kakinya dibuka dengan sangat lebar seperti ini. Nah, yang betul itu adalah yang seperti ini. Nah, coba kita contoh, kita lakukan ya duduk seperti ini. Jadi badannya tegak, kakinya juga ditutup dengan rapi, dengan rapat, kemudian sambil tersenyum ya. Yang ini, dua teman ini, mereka tidak tersenyum, mereka cemberut. Teman-teman lebih senang bertemu dengan orang yang cemberut seperti ini, apa bertemu dengan orang yang tersenyum, cantik dan manis seperti ini. Pasti teman-teman setuju.
suka bertemu dengan teman-teman yang suka tersenyum. Karena kita juga jadi ikut tersenyum, jadi ikut happy melihatnya, ya kan? Ya, teman-teman boleh mencontoh teman kita yang ini ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini nih Kak Venita tadi bilang. Jadi punggung kita ini, di belakang, bagian belakang tubuh kita ini ada tulang. Coba teman-teman, coba rasakan dengan tangan. Di bagian tengah-tengah itu ada yang keras-keras itu, nah itu tulangnya. Ya, jadi kalau kita duduk dengan posisi yang tidak benar seperti ini, tulangnya juga akan ikut seperti itu, bengkok, bungkuk namanya. Ya, apalagi yang seperti ini. Ya, yang seperti ini lebih lagi tuh sampai badannya miring ke sebelah kanan. Lama-lama nanti badannya tidak bisa kembali tegak lagi kalau sering seperti itu. Ya, teman-teman nanti harus ingat. Jadi kalau misalnya lagi belajar, lagi mengerjakan tugas, duduklah dengan benar sehingga tulangnya bisa sehat selalu. Selanjutnya, nah, ini contoh cara duduk yang benar ya. Nah, tadi duduk, sekarang berdiri teman-teman. Berdiri juga sama sebenarnya dengan duduk. Hanya pada saat berdiri, kita menggunakan kaki kita untuk berdiri dengan baik. Nah, menggunakan kaki kita untuk berdiri dengan baik itu seperti apa? Jadi kakinya itu jangan dibengkokkan seperti ini. Nah, di kaki kita juga ada tulang teman-teman sama dengan badan tadi di punggung tadi. Lalu kemudian kalau kita berdiri dengan kaki satu bengkok seperti ini, berat badan kita itu bertumpu di sebelah kaki saja. Sehingga akan menjadi beban buat kaki yang sebelah sini saja. Ya, lama-kelamaan nanti kaki yang sebelah ini malah jadi bisa cepat sakit, bisa gampang sakit, ya tulangnya jadi tidak sehat. Begitu juga dengan tulang kaki yang sebelah sini. Nah, cara berdiri yang benar adalah dengan badannya lurus, kemudian kedua kakinya juga lurus. Jadi berat badan kita, kan badan kita ini berat loh, lebih dari 10 kilo teman-teman. Ada mungkin yang bisa 20 kilo. Nah, kalau misalnya hanya mengandalkan satu kaki saja, kasihan kakinya. Jadi kita gunakan kedua kaki kita ini untuk menopang berat badan kita supaya kaki kita tetap sehat. Begitu juga dengan tulang kaki kita yang ada di dalam. Ya, paham anak-anak? Paham teman-teman? Mengerti? Lalu gitu juga dengan tangan. Kalau yang ini ketika dia berdiri di depan kelas, nih ceritanya dia lagi berdiri di depan kelas. Mungkin dia lagi tampil ya, lagi tampil apa gitu diminta oleh gurunya untuk tampil di depan. Ketika dia berdiri, dia meletakkan satu tangannya dimasukkan ke dalam kantong celananya. Nah, ini cara berdiri yang tidak ya, tidak sopan teman-teman. Ya, jadi tangannya tidak boleh seperti itu. Apalagi dengan berdiri seperti ini, tangannya seperti ini. Ini juga tidak sopan ya. Yang benar itu adalah tangannya diletakkan saja di samping badan kita ya. Atau misalnya boleh juga misalnya sekali jika teman-teman berdiri lama, teman-teman berdirinya agak lama dan merasa capek, boleh istirahat seperti ini sebentar. Tadi tangannya diletakkan di depan, bukan di belakang ya. Ini tidak sopan namanya kalau diletakkan di belakang ya. Ini yang lebih sopan. Diletakkan di depan, kita istirahat sebentar. Mungkin kalau sudah tidak terasa capek lagi, boleh diletakkan lagi di samping seperti ini. Nah, oke, teman-teman sudah mengerti? Oke, Kak Venita lanjutkan lagi. Selanjutnya, gambar selanjutnya. Nah, ini begitu juga pada saat kita mengantri atau kita sedang berbaris bersama dengan teman-teman yang lain. Misalnya mau upacara nih atau lagi berbaris, lagi menunggu kegiatan yang selanjutnya. Nah, sama cara berdiri yang benar adalah dengan cara seperti ini. Nah,
tangannya lurus, badannya, kakinya juga lurus, badannya juga tegak. Nah, ini baru anak yang anak yang hebat, anak yang mau menjaga badannya supaya tetap sehat, kemudian menggunakan badannya untuk melakukan hal yang benar, yaitu berdiri dengan benar. Nah, kalau yang ini badannya agak bungkuk ya, tidak tegak, terus kemudian dia juga memain-mainkan kakinya. Ini nanti akan mengganggu teman yang di depan dan yang di belakang. Lalu kemudian kalau dia tidak hati-hati akan melukai kakinya. Misalnya tidak sengaja dia menggoyang-goyangkan kakinya seperti itu, bisa saja terkilir atau gimana. Nah, nanti malah jadi kakinya tidak sehat, malah jadi sakit ya. Nah, ini juga benar, cara berdirinya benar, ini juga. Nah, yang ini tadi Kak Venita sudah kasih tahu ya, kalau kita mau istirahat, jangan diletakkan di belakang ya, diletakkan di depan. Kecuali pada saat misalnya kita upacara bendera, itu ada aba-aba, teman-teman mungkin belum pernah melakukan kegiatan upacara bendera ya, atau pernah tapi jarang sekali. Jadi pada saat kita upacara bendera itu ada yang namanya aba-aba atau instruksi istirahat di tempat seperti itu. Jadi akan ada yang memberi instruksi istirahat di tempat, gerak. Nah, posisinya seperti teman kita yang ini, tangannya diletakkan di belakang. Tapi kakinya dia tidak lurus nih, bengkok sebelah ya. Sebelah sana, yang sebelah kanan sana dia tidak luruskan kakinya. Jadi berat badannya bertumpu di satu kaki saja ya. Oke. Selanjutnya, nah ini teman-teman pasti sudah tahu ya yang mana yang harus kita contoh, yang mana yang tidak boleh kita ikuti. Ya, ini badannya coba teman-teman lihat. Sudah jadi seperti kakek-kakek ya, jalannya bungkuk seperti itu. Padahal umurnya masih muda, masih anak-anak, tapi badannya sudah kayak kakek-kakek, bungkuk seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus menjaga badan dan tulangnya teman-teman. Nah, teman-teman, pada saat kita makan juga, posisi makan yang benar, yang mana ya? Berdiri atau duduk? Tentu saja duduk ya. Kalau kita berdiri, ini tidak sehat untuk sistem pencernaan kita. Sistem pencernaan itu adalah organ yang ada di dalam tubuh yang digunakan pada saat untuk mencerna makanan yang masuk ke mulut kita. Jadi kita harus duduk, baru mereka bisa bekerja di dalam tubuh kita ini seperti usus, lambung, mereka bisa bekerja dengan baik ketika kita makan. Ya, nah kalau kita duduk itu mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Lalu kemudian pada saat kita makan, kalau kita sambil berdiri ataupun berjalan itu sepertinya tidak baik dilihat ya, tidak benar sekali. Bisa juga makanannya nanti malah tumpah-tumpah di lantai. Jadi cara yang benar pada saat kita makan adalah duduk di kursi, kemudian makanannya kita letakkan di meja seperti ini, kemudian menggunakan alat makan seperti sendok atau garpu, kita ambil makanannya sedikit-sedikit, lalu kita suapkan ke mulut kita perlahan-lahan sampai makanannya habis, kemudian dikunyah dengan benar, jangan terburu-buru sampai makanan itu kita telan, baru habis semuanya, barulah kita berdiri, kemudian kita letakkan piring yang sudah tidak ada makanannya lagi itu, dan sendoknya ke tempat cuci piring, dan kalau bisa kita cuci sendiri. Kalau sudah bisa, kita bisa mencuci sendiri. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi demikian penjelasan dari Kak Venita tentang raga yang benar, yaitu raga yang benar dengan cara berdiri dan duduk yang benar. Teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara duduk dan
berdiri yang benar. Jangan lupa dipraktekkannya ketika teman-teman dimanapun itu, di sekolah ataupun di rumah, dimanapun teman-teman ketika duduk ataupun berdiri, apalagi ketika teman-teman sedang berbicara dengan orang lain, juga harus duduk dan berdiri dengan sikap atau cara yang benar, ya. Dengan demikian teman-teman sudah menjaga badan atau raga ini dengan benar. Oke, terima kasih, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Dadah semuanya. Terima kasih teman-teman dan papa mama.